Para siswa sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita yaitu tentang lensa cembung. Kalau kemarin membahas mengenai cermin, sekarang akan kita lanjutkan mengenai lensa. Kalau cermin adalah benda yang bisa memantulkan cahaya, sedangkan lensa adalah benda yang tembus cahaya atau meneruskan cahaya. Jadi pada lensa cembung itu dia meneruskan cahaya. Nah, cahaya teruskan itu akan dibelokkan. Peristiwa pembelokan namanya pembiasan. Nah, pernahkah kalian apa gunanya lensa cembung? Lensa cembung digunakan diantaranya untuk kacamata. Nah, ini kacamata, lensa cembung itu disebut dengan kacamata plus atau positif. Lensa cembung selain digunakan untuk kacamata positif, digunakan di dalam teropong. Nah, ini di teropong ini ada lensa, ini terbuat dari lensa cembung. Kemudian ada di proyektor slide. Bapak Ibu menggunakan proyektor ini ditayangkan layarnya adalah di papan tulis. Nah, di sini ada lensa yang digunakan adalah lensa cembung. Sama juga proyektor menggunakan lensa. Jadi kurang lebih apa fungsi dari lensa cembung yang digunakan pada kacamata ataupun pada proyektor atau pada teropong. Nanti akan kita bahas. Jadi lensa itu adalah benda yang tembus cahaya. Kita lanjutkan mengenai selanjutnya. Ya, selanjutnya masih kegunaan dari lensa cembung. Lensa cembung yang lain contohnya adalah ini loop biasanya digunakan untuk memperbesar benda. Ada tulisan kecil bisa supaya terbaca, bisa dibantu dengan loop kaca besar. Kemudian di teropong di dalamnya juga ada lensa. Lensanya adalah lensa cembung. Lensa objektif itu lensa yang berhadapan dengan benda. Ini namanya terbuat dari lensa cembung. Lensa okulernya juga terbuat dari lensa cembung juga. Nanti apa fungsinya lensa pada teropong bintang ini nanti akan dijelaskan. Begitu juga lensa cembung ada pada mikroskop. Nah, di sini ada lensa okuler namanya, yang langsung berhubungan dengan mata terbuat juga dari lensa cembung. Terus lensa yang berhubungan dengan benda atau objek disebut lensa objektif. Ya, ada di sini. Jadi penggunaan lensa bisa di mikroskop, bisa di loop dan seterusnya. Nah, bentuk lensa yang lain, nah ini lensa buatan. Lensa buatan manusia dari resin ini dibuatnya. Ini lensa dari kaca bentuk lensa cembung, permukaannya melembung. Nah, ini kalau ini lensa cembung bisa kamu buat dari botol air minum yang ada permukaannya yang gembur, ada dua, dipotong bulat, kemudian nanti disatukan, diisi air, kemudian dilem menjadi lensa juga. Nah, ternyata di mata kita juga ada lensa cembung. Nah, ini lensa cembung ada pada mata kita. Nah, ini gunanya untuk apa lensa cembung pada mata kita? Gunanya adalah untuk membuat bayangan nyata atau real pada layar sini. Namanya layar retina. Di sini ada gambar di sini. Nah, jadi fungsi lensa pada mata membuat bayangan pada retina. Ya, nanti akan bahas mengenai mata selanjutnya.
Nah, ini macam-macam lensa cembung. Ini cembung 2. Ini dilihat dari atas, ini permukaan yang tembus cahaya. Ini juga permukaan tembus cahaya, permukaan tembus cahaya. Nanti akan kelihatan lagi. Nah, kita lihat macam-macam lensa cembung pada videonya seperti apa. Coba kita lihat, semoga bisa diputar seperti apa lensa cembungnya. Nah, ini contoh lensa cembung datar namanya. Ini datar, ini cembung. Jadi permukaannya ada 2. Sini permukaan tembus cahaya, nanti tembus cahaya sama-sama. Ini namanya cembung datar. Ya, lensa cembung datar. Lagi sudah. Nah, kalau ini namanya lensa cekung-cekung. Kalau tadi cembung datar, kalau ini cekung-cekung. Coba dicepatin, masih lensa cekung-cekung atau cembung 2. Nah, ini permukaan yang tembus cahaya. Ini lensa masih lensa cekung-cekung. Nah, tadi lensa cembung. Tadi ada cembung. Ini menurun cembung. Permukaannya cembung, ini melembung, ini juga melengkung keluar dan melembung. Jadi ini cembung atau disebut biconvex. Itu yang lebih kecil masih lensa cembung, yang lebih kecil masih sama. Kita lanjutkan masih itu. Nah, tadi sudah itu lensa cembung 2. Nah, kalau ini cermin, apa bedanya cermin dengan lensa? Kalau cermin adalah memantulkan cahaya, kalau lensa adalah membelokkan cahaya, ya, atau meneruskan cahaya kemudian baru dibelokkan. Ada bedanya. Kita lanjutkan lagi praktek bagaimana praktikumnya menggunakan lensa cembung. Lensa cembung. Nah, ini di laboratorium kita yang dahulu. Nah, ini ada perangkat, ini adalah bendanya. Bendanya di sini ada anak panahnya itu dia ke atas, ini cahaya. Kemudian berarti ini bendanya berupa anak panah. Kemudian ini adalah lensa cembungnya dan ini layarnya. Nah, ini layarnya. Layarnya digeser-geser untuk mendapatkan bayangan yang paling jelas. Nah, ini bayangan maya masih teman-teman kurang jelas, sehingga disinilah didapatkan bayangan yang nyata. Nah, bayangan yang bisa ditangkap layar ini disebut bayangan nyata atau real. Jadi kalau ditanya apa itu bayangan nyata, yaitu bayangan yang bisa ditangkap layar. Nah, tanda-tanda yang di bawah ini adalah bayangan nyata atau bayangan real atau sejati, ya, dan seterusnya. Nah, ini untuk bisa digeser untuk mengetahui berapa jarak benda dan jarak bayangan. Jika dari benda ke lensa disebut jarak benda, dari bayangan ke lensa disebut jarak bayangan. Nah, ini menggeser-geser untuk mencari bayangan yang paling jelas berada di jarak berapa senti, ya. Itu cara prakteknya lensa cembung. Kita menentukan apa sih sifat dari lensa cembung. Kita lihat sifatnya. Nah, ini ada layar. Nah, ini diberi lensa cembung. Ini lensa cembungnya. Nanti dia ditempel pada skema kertas yang sudah diberi skema lensa cembung. Terus kemudian nanti dikasih cahaya. Datang cahaya ini sinar datang. Nah, ini sinar datang. Sinar datang dari sumber yang sama. Ini menggunakan sinar laser. Datanglah ke ini sumbernya ada di sana, ada kotak laser sana, menghasilkan 3 sinar yang datang sejajar. Nah, kita lihat apa yang terjadi.
sesudah dia masuk ke dalam lensa cembung. Nah, ini sinar datang sejajar. Nah, ini sumbernya, sumber sebelah tadi. Ini sinar datang sejajar mengenai permukaan lensa. Nah, ini dari medium rendah ke medium rapat. Kemudian di sini medium rapat ke medium rendah. Dari rendah ke rapat dipatahkan mendekati normal. Dari rapat ke rendah dibiasakan atau dibelokkan menjauhi garis mata. Ternyata tiga sinar yang datang sejajar tadi setelah keluar dari lensa cembung ini namanya biconvex lensa cembung, maka sinar biasanya kamu lihat akan dikumpulkan pada satu titik. Nah, nih dikumpulkan pada satu titik. Titik mulai sinar tadi disebut dengan F atau titik api. Ya. Jadi mengapa disebut titik api? Karena tempat mengumpulnya sinar ini bisa membakar, ya, bisa membakar, menimbulkan api. Seperti pada lalu itu bisa membakar. Di sini tempat pembakarnya karena ini tempat mengumpulnya semua sinar. Disebut titik fokus, ya, titik fokus. Nah, cara fokus pada lensa cembung ini oleh ahli fisika diberi tanda positif. Mengapa? Karena benda dari sebelah sana fokusnya di sebelah lensa sebagai batas. Ini depannya, ini belakangnya. Terus sinar biasanya ditimbulkan pada satu titik di belakang lensa. Kalau bendanya di sana, ini bayangan ada di sini. Namun melihat titik dari seberang ini atau bersebrangan dengan benda, maka disebut dengan fokus positif. Nah, ini bendanya di sana datang di sebelah sini, di sebelahnya batasannya lensa tadi. Nah, ini batasannya di sebelah lensa ini muncul, maka titik mengumpulnya sinar di seberang benda, maka jarak fokusnya disebut jarak fokus positif. Maka lensa cembung ini disebut dengan lensa positif. Ya. Mengapa lensa cembung disebut lensa positif? Karena titik fokusnya atau tempat mengumpulnya sinar ini berseberangan dengan benda. Ini seberang sini adalah pihak benda. Ini batasnya adalah lensa, ini sebelah sini adalah titik fokusnya. Karena berseberangan, maka disebut fokusnya fokus positif. Ya. Kalau negatif bagaimana? Kalau negatif, kalau titik fokusnya ini bendanya di sini muncul di sebelah sini. Jadi benda dan fokusnya menjadi satu pihak. Kalau di sini benda di sebelah sini dengan fokusnya berlalang pihak atau berseberangan. Kita lanjutkan. Jadi sifat dari lensa cembung adalah mengumpulkan sinar pada satu titik. Karena titik ini mengumpulkan api disebut titik api atau titik fokus. Titik fokusnya atau jarak fokusnya disebut jarak positif. Ya, jarak positif. Mengapa jarak positif? Karena benda dengan titik fokusnya letaknya berseberangan. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini tadi gambaran tadi. Ini ada sinar datang sejajar. Ini sebelum dikenakan pada lensa. Setelah masuk ke lensa, maka sinarnya dikumpulkan pada satu titik. Titik ini disebut titik fokus. Jadi sifat dari lensa cembung adalah mengumpulkan sinar, ya, atau memfokuskan sinar, atau mengumpulkan sinar. Itu sifat dari lensa cembung. Nah, ini istilah sama.
Musim ini banyak datang sinar, datang sejajar di depannya, ini belakangnya. Maka sinarnya akan dikumpulkan pada satu titik. Ini disebut titik fokus. Ya, titik fokusnya di mana? Nah, ini sama lensa cembung. Ini tiga tadi yang sudah dibahas, akan dikumpulkan satu titik mengumpulkan sinar, disebut titik fokus. Titik fokusnya disebut titik fokus positif. Mengapa? Karena benda dan titik fokusnya berseberangan letaknya. Ya. Nah, ini salah satu contoh dari lensa cembung, yaitu loop adalah suatu lensa cembung. Kalau ini titik fokusnya ini diarahkan ke sinar matahari, maka pada satu titik yang sini ini akan terbentuk titik putih. Ini namanya titik fokus. Nah, titik fokus ini bisa membakar kertas, tisu, dan seterusnya. Bahkan ini bisa untuk memasak air karena suhunya bisa mencapai 100 derajat. Ya. Itu mengenai lensa cembung. Contoh lensa cembung di antaranya adalah loop. Nah, ini bagian-bagian dari lensa cembung. Lensa cembung bersifat mengumpulkan sinar atau disebut konvergen. Apabila sinar datang pada lensa sejajar, maka sinar akan dikumpulkan satu titik yang disebut titik fokus atau titik api, karena bisa menimbulkan api. Lensa cembung disebut juga lensa positif. Artinya apa? Karena titik fokusnya berseberangan dengan arah datangnya benda, cahaya benda. Jadi benda itu dia memancarkan cahaya berseberangan letaknya dengan titik mengumpulnya sinar tadi, maka disebut titik positif, lensa positif. Sekali lagi, mengapa disebut positif? Karena letak benda yang menghasilkan sinar dengan titik mengumpulnya itu berseberangan, batasnya adalah lensa. Nah, ini cara membuat lensa peraturan internasional cukup berupa satu garis tegak lurus. Jadi kamu bisa mencoba di mana. Ini bahkan cara melukis lensa cembung, yaitu cukup satu garis tegak lurus, kemudian diberi tanda plus. Plus itu artinya lensa positif. Lensa positif artinya mengumpulkan sinar, ya, atau lensa cembung. Kemudian dibikin sudut utama lurus, yang tegak lurus secara begini. Yang garis lurus ini disebut sudut utama. Nah, kalau sinar datang sejajar, maka akan dikumpulkan pada satu titik. Sinar yang keluar dari lensa, ini sinar masuk ke lensa, setelah keluar dari lensa, sinar dibiaskan atau dibelokkan pada satu titik, namanya diberi nama F atau titik fokus. Tapi kalau sinarnya ini datangnya tegak lurus, maka dia diluruskan, tidak dibiaskan. Yang dibelokkan kalau dia sebenarnya melengkung, sehingga dibelokkan menuju satu titik, namanya titik fokus. Nah, itu pada perjanjian lensa cembung F1, mana F1? Nah, F1 ini disebut titik fokus utama atau fokus sejati. Nah, ini depannya dari sebagian sana, ini belakangnya. Ya. Nah, F-nya ada dua. Jadi cara bikinnya, ini kalau misalkan ini 5 cm, ini juga 5 cm. Ini nanti 2F2 juga 5 cm, belum muncul sini. Cara bikinnya, kalau ukur tadi tegak lurus dulu, di tengah-tengahnya garis lurus. Kalau ini bikin 5, ini juga 5 cm. Jadi 2F ini, kalau ini 5 berarti 10. 2F itu sama dengan jari-jari lengkungan lensa.
ya. F ini adalah jari-jari lengkungan lensa. F-nya ada dua, F sejatinya itu dilawan dari arah datangnya sinar. Ini F dulu, F2-nya ini 2 kali F2 atau R-nya. R-nya itu jarak ini sampai lensa. Kalau jarak fokus dari sini sampai sini sama jarak fokusnya, ya. Jadi kalau begini ini 5, misalkan ngambilnya 5 cm. O disebut titik apa pusat optik lensa atau pusat bidang lensa. Ya. Kalau F2 disebut fokus maya. Mengapa disebut fokus maya? Karena bendanya yang menghasilkan cahaya dengan fokusnya satu pihak, namanya fokus maya. Fokus sejati jika bendanya ini tatang cahaya dari sini berseberangan, ini batasnya adalah lensa. Sini namanya fokus sejati. Tanda positif dapat lensa sambung atau konvergen, lensa yang mengumpulkan sinar. Mengapa disebut positif? Karena dia mengumpulkan sinar atau konvergen. Ya. Lawannya positif adalah negatif. Kalau positif mengumpulkan, kalau negatif berarti membuyarkan atau menyebarkan sinar. Ya. Jadi pengertian positif ada dua. Pertama, kalau benda dan titik kumpul yang berseberangan ini batasnya yaitu lensa, maka positif. Pengertian positif yang kedua adalah kalau dia mengumpulkan sinar pada satu titik, maka disebut dengan konvergen. Nah, ini pada lensa ini ada ruang-ruangan yang perlu dipahami. Kalau paham di sini ada bagian ruangan ini, nanti akan lebih mudah menentukan sifat bayangan. Lensa jam ini memang agak rumit, perlu dipahami dengan jelas. Yaitu ruang ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4 itu tanda. Ya. Kemudian ini 1, 2, 3 ini huruf Romawi. Kalau ini namanya huruf Latin. Jadi huruf Latin ada 1, 2, 3, 4 letak bayangan. 1, 2, 3, 4 letak benda. Nah, harusnya ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Ini tanda plus berlensa cembung, ini bagian depannya perjanjiannya. Kalau ini bagian depan, terus berarti sebenarnya adalah bagian belakang. Bagian depan artinya tempat sinar datang, bagian belakang tempat sinar keluar. Belakang lensa. Yang disebut dengan ruang 1 mana? Ruang 1 adalah dari ini antara titik pusat optik atau lensa sampai titik fokus, ini namanya ruang 1, bukan titiknya. Misalkan ini 5, berarti ini 4,99 misalkan. Ini sampai sini 5 cm. Maka yang namanya ruang 1 adalah 4,99, belum sampai 5. Itu ruang 1. Terus baru titik F-nya pas di 5 misalkan. Kemudian yang ruang 2 itu adalah ruang 2 itu antara F dengan 2F. Kalau ini tadi berarti ini sudah 5, misalkan 5,01, ini berarti ini 10, berarti ini 9,999. Ini adalah namanya ruang 2. Kemudian pas di titik 2F-nya yaitu 10 cm, misalkan ini berarti R atau jari-jari lengkungan lensa atau 2F2. Nah, sesudah 10, misalkan tadi ini 5 berarti 10, misalkan 10,01 berarti dia sudah dari ruang 3 sampai jauh tertinggal dapat pilihan mata. Jadi ruang 3 ini jauh sekali. Dari sesudah titik 2F2 sesudah darah sampai jauh terhingga, kalau ini pelan sampai langit jauh sekali dan seterusnya.
Kemudian yang ruang lompat itu di sini semua. Jadi ada lebih luas di sama adalah ruang lompat. Berarti di belakang sekali lagi yang tanda Romawi adalah letak tanda dan kemungkinan letak tanda. Jadi kemungkinan letak tandanya ada ruang 1, kemudian pas di titik F, ruang 2, pas di titik 2 F2, kemudian ruang 3, kemudian ruang 4. Ada 5 kemungkinan benda berada. Ada 5 kemungkinan benda berada pada lingkar. Kemungkinan 1 di ruang 1, kemungkinan kedua pas di titik F, kemungkinan 3 di ruang 2, keempat itu di 2 F2, kelima itu di ruang 3, dan keenam di ruang 4. Nah ini adalah ada 6 kemungkinan, 5 ya, ada 6 kemungkinan letak tanda. Berarti bayangannya juga sama, ya, bayangannya letaknya sama. Nah ini letak bayangan. Letak bayangan ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Jadi sesuai dengan rumus ini, kalau kamu sudah paham, yang 1, 2, 3 ini yang bawah ini adalah letak bayangan, yang Romawi ini adalah letak tanda. Kalau benda di ruang 1 ini berdiri, berarti bayangannya di ruang berapa? Berarti ruang benda 1 ditambah titik ada 5, berarti ruang bayangannya adalah 4. Berarti kalau bendanya di sini, maka bayangannya di ruang 4 mana? Ruang 4 itu daerah sini. Kemungkinan bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Ini kalau benda berdiri di sini, berarti bayangannya ada di daerah sini. Nah, kalau benda dan bayangan satu pihak ini, maka bayangannya disebut maya. Jika letak benda dengan letak bayangan sepihak, maka disebut bayangannya maya. Nah, kalau benda di ruang 2 berarti berdiri di daerah sini. Berarti 2 ditambah berapa supaya ketemu 5? Berarti 2 ditambah 3. 3 di mana? Oh, 3 di sini. Berarti bayangannya sesudah 2 sampai jauh terhingga. Ya, jadi kalau ada benda berdiri di sini, kalau gambarnya betul, benda di sini, maka bayangannya ada di daerah sini. Rumusnya 2, ruang benda ditambah ruang lain sama dengan 5. Kalau benda di ruang 3, berarti sesudah 2 bayangannya di ruang berapa? Bendanya di ruang 3 ditambah berapa ketemu 5, berarti 3 ditambah 2. Bayangannya mana? Berarti di antara daerah sini wilayahnya. Jadi rumusnya kalau gambarnya benar, benda berdiri di sini, maka bayangannya ada di daerah sini. Nah, kalau benda di sebelah sini, bayangannya ada di wilayah sini, maka disebut bayangan sejati. Apa itu bayangan sejati pada lensa? Jika letak benda dengan letak bayangan berseberangan, dibatasi oleh suatu lensa. Ya, ini perjanjiannya harus kalian perhatikan supaya kamu paham untuk menentukan sifat bayangan. Jadi kalau bendanya di ruang 3, maka bayangannya di ruang 2. Sejati apa maya? Sejati, perjanjiannya sejati. Pokoknya kalau benda di daerah sini sejati. Kalau benda di ruang 2 berarti bayangannya di sini berarti sejati atau nyata atau real. Kalau benda di ruang 1 bayangannya di ruang 4 daerah sini berarti maya, karena benda dan bayangan sepihak. Nah, kalau dari 2 menuju 3 berarti naik dari 2 ke 3 berarti diperbesar. Dari 3 menjadi 2 berarti kan turun. Berarti kalau turun diperkecil. Jadi dari benda ke ruang bayangan naik atau turun, kalau naik berarti diperbesar. Nah, bagaimana kalau benda pas di titik F?
Kalau bermula positif TF ternyata tidak terbentuk bayangan. Jadi tidak terbentuk bayangan. Kalau kamu mendirikan bermula positif TF tidak terbentuk bayangan. Kalau bermula pas di 2F2, maka bayangannya akan jadi 2F2 sama besar dan terbalik. Karena ini benda bayangan, berarti bayangannya sejati sama besar dan terbalik. Berarti kalau nanti di atas, ini nanti di bawah. Ya, itu rumusnya. Kalau di titik TF tidak terbentuk bayangan, kalau di 2F bayangannya ada di 2F juga sama besar, terbalik dan sejati. Kamu camkan. Lanjutnya. Sinar istimewa. Teman-teman sinar istimewa. Pada lensa juga ada 3 sinar istimewa. Sinar istimewa yang pertama adalah sinar datang saja sumber utama dibiaskan artinya dibelokkan melalui titik fokus sejati atau fokus aktif, berarti F1. Kita lihat ini sinar. Sinar datang sejajar sumber utama. Nah ini kalau lihatnya benda berdiri, sinar datang dari kepala landas sejajar sumber utama. Kalau sejajar kedua ujungnya sampai kapanpun tidak ada tidak akan berpotongan. Kalau berpotongan berarti gambarnya salah. Kalau sejajar seperti retak tidak pernah ketemu ujung-ujungnya. Dibiaskan dibelokkan menuju F1. Nah, ini sinar istimewa yang pertama. Jadi kamu perhatikan sinar istimewa pertama, sinar datang sejajar sumber utama dengan lensa dibelokkan atau dibiaskan menuju titik fokus F1 diperpanjang. Sinar yang kedua, nah apa bunyinya? Sinar datang melalui titik fokus pasif F2. Nah ini sinar, kalau yang tadi F1, sekarang sinar yang muncul di titik F2 fokus ya dibiaskan sejajar sumber utama. F2 ini namanya fokus pasif. Kalau di sini tadi fokus aktif sejati, kalau ini fokus maya. Ya, fokus maya F2. Sinar yang datang melalui fokus maya atau F2 atau pasif dibelokkan atau dibiaskan sejajar sumber utama. Sinar yang ketiga adalah sinar yang datang melalui titik fokus, titik pusat optik. Titik pusatnya yaitu di mana? Di O. Kalau dia datang tegak lurus, nah datang melalui pusat lensa, maka dia tidak dibiaskan melainkan lurus. Nah, jadi yang paling gampang yang sinar yang ketiga, sinar yang melewati pusat lensa, maka dia tidak dibiaskan. Kalau dalam video tadi, kalau dia tegak lurus pada lensa, maka tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Ya. Ini diingat-ingat ada 3 yang melewati pusat lensa, tegak lurus datangnya, sinar tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Nah, apa gunanya sinar istimewa? Gunanya sinar istimewa untuk melukis bayangan. Ya, untuk melukis bayangan. Cara melukis pembentukan bayangan pada lensa cembung. Ya. Pokoknya dari 3 itu gunakanlah 2 sinar istimewa. Bisa sinar 1 dengan 2, 1 dengan 3, atau 2 dengan 3. Kalau saya yang paling gampang nomor 3 selalu dipakai karena dia melewati pusat. Bisa 1, 3 atau 2, 3. Ya. Kita lihat perjanjian tadi ini dibaca. Sinar bias akan selalu berada di belakang lensa. Ya, jika kedua sinar bias berpotongan, maka didorong bayangan nyata. Ya, dan terbalik. Ini perjanjiannya. Perjanjiannya apa? Bayangan nyata jika hasil perpotongan
hasil perpotongan dari sinar bias, namanya disebut bayangan nyata. Jika kedua sinar bias tidak berpotongan, yang perpotongan adalah perpanjangannya, maka disebut dengan bayangan maya. Bayangan yang terbentuk dari titik perpanjangan sinar bias disebut bayangan maya atau semu. Bayangan maya semu adalah hasil perpotongan perpanjangan dari minimal dua sinar bias. Jelas kan? Kalau sejati itu kalau hasil perpotongan sinar bias. Maya kalau perpanjangan dari sinar bias. Kita lihat sifat bayangannya. Ada tiga, sejati atau nyata. Bayangan yang berasal dari perpotongan sinar biasnya. Ini perjanjiannya harus terhafalkan. Maya semu jika hasil perpotongan dari perpanjangan dari sinar bias. Kalau hasil perpanjangannya maka disebut bayangan semu atau maya. Sekarang lukislah kalau bendanya berada antara O dan F2. F2 itu yang mana? Ini antara titik pusat lensa dengan O adalah lensa lambung. Nah, lukislah bayangan. Bisa menggunakan dua dari sinar. Dari tiga sinar tadi, coba kamu amati ini sinar berapa? Sinar datang sejajar semu utama dibiaskan melalui fokus sejati, berarti ini sinar yang pertama. Satunya lagi yang paling gampang adalah sinar tiga. Ada diperpanjang belakang. Ini sinar yang tiga. Sinar yang tiga ini tidak dibiaskan merupakan garis lurus, jadi cara menggambarnya ujung ini dengan ini tarik aja lurus. Nah, ini sinar biasnya diperpanjang. Nah, sekarang kamu lihat sinar bias yang biru ini yang sedang lensa dengan sinar bias ini berpotongan apa tidak? Tidak akan mungkin berpotongan karena ini semakin lebar, makin ke bawah makin lebar, tidak pernah terjadi perpotongan. Terus perpotongannya mana? Perlu diperpanjang. Diperpanjang ke belakang. Nah, ternyata yang berpotongan adalah perpanjangannya. Kalau yang berpotongan perpanjangannya, maka bayangan yang dibentuk namanya bayangan semu atau maya. Nah, jadi letak bayangan itu adalah ditentukan dari hasil perpotongan. Letak bayangan ditentukan dari hasil perpotongan. Pertama, perpotongan sinar bias, atau yang kedua, perpotongan perpanjangannya. Kalau yang perpotongan perpanjangannya, maka bayangan yang dihasilkan disebut bayangan semu atau maya. Kalau yang perpotongan di depan, maka disebut bayangan sejati atau nyata atau real. Itu perjanjiannya. Jadi ini sifat bayangannya adalah satu semu atau maya. Mengapa? Karena hasil perpotongan perpanjangan. Kemudian sifat yang kedua tegak. Kenapa? Ini kepalanya di atas, bayangannya juga kepalanya di atas. Kemudian diperbesar. Nah, inilah yang disebut dengan loop. Jadi loop itu adalah fungsinya untuk memperbesar benda. Matanya di mana ini loopnya, ini bendanya. Ini orang yang melihat dari sini, matanya dari sini. Benda yang kecil nampak lebih besar. Jadi untuk melihatnya, maka bendanya harus berada di ruang satu antara O dengan F2 ini. Benda di ruang satu. Maka yang benda kecil akan kelihatan oleh orang nampak lebih besar. Maka sifat bayangan pada loop adalah
maya tegak diperbesar. Sekali lagi, mengapa disebut bayangan sinar dan maya? Karena satu, hasil perpotongan perpanjangan, yang kedua karena benda dan bayangan dalam satu pihak di sini. Disebut maya semu karena benda dan bayangan dalam satu pihak. Atau hasil perpotongan perpanjangan sinar bias. Maya tegak dan diperbesar itu kalau benda di ruang satu. Nah, sekarang benda di ruang dua. Menurut prediksinya tadi, kalau benda di ruang dua, bayangannya di ruang berapa? Rumusnya ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Kalau benda di ruang ini di ruang 2, berarti bayangannya di ruang 3 sebelah sini. Ya, kalau kamu lukisnya benar, pasti nanti perpotongannya ada di daerah sini sesuai dengan rumus. Kita lihat, gunakan sinar yang berapa. Sinar datang sejajar sumber utama, dibiaskan menuju titik fokus. Nah, ini berarti sinar yang pertama. Terus sinar yang berapa lagi? Oh, ini menggunakan sinar yang kedua, melewati pusat lensa, dibiaskan sejajar sumber utama. Ternyata sinar biasnya berpotongan. Ini sinar yang kedua, sinar bias ini dia berpotongan berada di sini di ruang 3 sesuai dengan rumus. Jadi kalau di sini berarti sudah benar. Ya, ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Ini kalau menggunakan sinar 1 dan sinar 2. Kalau saya lebih menggunakan sinar 3. Kalau sinar 3 tinggal ditarik dari sini lurus. Nanti ketika sinar itu akan berpotongan pada satu titik sini. Sinar 1, sinar 2, sinar 3 berpotongan di sini. Ya. Itu cara melukisnya. Nah, itu sifatnya. Sifatnya apa? Sifatnya adalah nyata. Mengapa nyata? Karena hasil perpotongan sinar bias. 1. Mengapa nyata? Karena benda dengan bayangannya berseberangan yang dibatasi oleh lensa. Tidak sepihak melainkan berlayanan pihak. Ini benda kalau bayangan ada dari sini dan namanya bayangan nyata atau sejati. Untuk melihat bayangan nyata sejati ini harus minta bantuan layar, maka perlu dibentangkan layar di sini baru ketangkap oleh layar. Contohnya ada layar tancap. Jadi layar tancap itu menggunakan lensa jumbo untuk memproyeksikan gambar di layar supaya gambar yang lebih besar. Berarti pada proyektor yang ditayangkan di papan tulis atau di layar itu, bendanya kalau ini dipasang tegak, maka di layar akan terbalik. Supaya ini tegak, maka harus bagaimana? Maka bendanya harus juga dibalik. Supaya yang mendapatkan ini tegak ke atas, maka ini yang dibalik di bawah. Ini di bawah kepalanya, nanti akan mendapatkan bayangan sini yang tegak. Jadi kesimpulannya apa? Pada proyektor atau layar tancap, jadi filmnya itu masangnya harus dibalik supaya mendapat bayangan yang tegak. Sifatnya adalah nyata, terbalik dan diperbesar. Nyata, terbalik dan diperbesar. Itu bendanya ada di ruang 2. Latihan lukislah menggunakan bayangan benda di lebih dari 2F2 berarti di ruang lebih dari 2F2 berarti di ruang 3. Ini tepat di titik F2 atau di titik R atau jari-jarinya. R atau jari-jarinya.
tepat di bukan salah, yang di jari-jari itu yang 2f2. Kalau ini pas di titik fokus. Tadi saya sudah ceritakan kalau di titik fokus tidak akan membentuk bayangan. Mengapa? Karena sinar biasnya semuanya sejajar, tidak ada pertemuan. Nanti kami buktikan menggunakan 3 sinar istimewa bahwa kalau bendanya di F tidak akan membentuk bayangan. Kalau bendanya di 2F2, kalau gambarnya benar, maka bayangannya juga ada di 2F1 tapi seberangnya. Kalau seberangnya berarti bayangannya sejati dan sama besar. Ya, dengan jarak fokus lensa cenderung 3 cm. Nah, kalau kamu praktekkan, dicoba, digambar, menggunakan 3 sinar istimewa tadi. Betulkah ini tidak berbentuk bayangan? Kalau dia sejajarnya berarti benarkah ini di 2F1? Kalau ini berarti di ruang 3, berarti bayangannya harus di ruang 2. Silahkan dipraktekkan di gambar, kerjakan. Terus apa ini? Kita lihat. Nah, ini benda di ruang 3. Sesudah 2F2, maka bayangannya harusnya berada di ruang 2. Di ruang 2 itu di mana di antara ini dan sini perjanjiannya. Kalau penggambarannya betul berarti harus ada di wilayah sini bayangan tertentu. Nah, kamu lihat saja berapa? Oh, sinar datang sejauh utama dibiaskan oleh titik fokus. Berarti ini sinar yang pertama. Terus, nah ini masih menggunakan sinar yang kedua, dibiaskan. Betul. Mana perpotongannya? Oh, perpotongannya di sini. Nah, dari perpotongan ini ditarik garis tegak lurus. Di sinilah letak bayangannya. Nah, dari 3 ke 2 berarti diperkecil, gambarnya lebih kecil. Tapi nyata karena hasil perpotongan sinar bias atau letaknya berseberangan, tidak ada bayangan, terbalik nyata dan terbalik. Itu gambar yang nomor 3, yang benda di ruang 3. Kamu sekarang nanti kamu jajan kalau bendanya berdiri di titik F2 ini, bayangannya terbentuk atau tidak. Kalau di sini bayangannya jajannya di mana? Kalau gambarnya benar, nanti jajannya pas ada di sini terbalik, di sini terbalik. Nah, ini bayangannya nyata terbalik berkecil. Nah, kalau lensa apa yang disebut dengan kekuatan lensa? Nah, adalah kemampuan lensa untuk mengumpulkan atau menyebarkan berkas cahaya. Yang mengumpulkan adalah lensa cembung, yang menyebarkan adalah lensa cekung. Jadi lensa cembung dan lensa cekung itu dia ada kekuatan lensa. Dinyatakan satuannya dalam dioptri, dirumuskan dengan P sama dengan 1/F. Ingat bahwa F ini harus dijadikan meter, F itu harus dijadikan meter. P kekuatan lensa dalam dioptri, misalnya berapa kekuatan lensa? Kekuatan lensanya 2 dioptri, 3 dioptri. Kalau lensa cembung plus berapa? Plus 2, plus 3, plus 4. Jadi kalau di masyarakat kalian mendengar plus 1, plus 2, plus 3 itu adalah kekuatan lensanya. Plus 2 berarti kekuatan lensanya 2 dioptri untuk mengumpulkan sinar atau menyebarkan sinar. Nah, ini contoh soal. Sebuah lensa dengan jarak fokus 50 cm, berapakah kekuatan lensa? Nah, nanti akan dibahas. Yang kedua, lensa dengan berkekuatan 5 dioptri, berapa jarak fokusnya dalam cm? Nah, ini jawabannya nomor 1.
Diketahui FM-nya 50 cm, kekuatan lensa satuannya harus meter. 50 cm itu sama dengan setengah meter. Tanyakan berapa kekuatan lensa rumusnya. P adalah 1 dibagi F. F-nya diganti dengan setengah meter karena F-nya harus dalam meter. 1 dibagi setengah, atau 1 dibagi setengah. Ini bisa jadi kali, tapi ini dibalik. 1/2 menjadi 2/1. Jadi 1 kali 2 sama dengan 2 dioptri. Jadi kekuatan lensanya kalau fokusnya 50 cm, maka kekuatan lensanya adalah 2 dioptri. Ini rumusnya. Nah, ini saya kasih bocoran rumus singkat. Jadi kalau fokusnya 50, 100 aja, 100 dibagi 50, 100 cm, 100 dari mana? Tadi dalam perubahan sentimeter tadi itu. 100 dibagi 50 ketemunya 2. Nah, berarti ini 2 dioptri, gampang-gampangnya begitu. Jadi kalau fokusnya 25 cm, berarti 100 dibagi 5, berarti 4 dioptri. Kalau fokusnya 20 cm, berarti 100 dibagi 20, ketemu 5 dioptri. Itu cara singkatnya, tapi kalau pakai rumus ini rumusnya. Ya. Jadi kekuatan lensa 2 dioptri. Nah, soal yang kedua, kalau kekuatan lensanya 5 dioptri, berapakah jarak fokusnya? Tadi itu pakai rumus. P-nya adalah 5, 1/F. Kalau ditanyakan F berarti 1 dibagi 5. Ini rumusnya. Misalkan ini 6. 6 ini 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kalau ditanyakan 3 berarti 6 dibagi 2. Berarti F-nya itu 1 dibagi 5. Nah, ini 1/5 meter kalau jadikan senti, berarti dikalikan 100, karena 1 meter itu ada 100 cm. 1/5 kali 100, ini dibagi 5 ketemunya 20 cm. Jadi jarak fokusnya berapa? 20 cm. Shortcutnya cara yang gampang, kalau kekuatan lensanya 5, berarti 100 dibagi 5 saja, ketemunya 20 cm. Gampang kan? 100 bagi 5, 12 cm. Kalau tadi 100 bagi 50, 2 dioptri. Jadi tinggal 100-nya patokannya tinggal dibagi saja. Itu cara yang paling cepat. Ya. Rumus lensa jumbo setelah diteliti oleh ahli fisika, ternyata rumusnya sama dengan rumus cekung yang kemarin. Karena ini sama-sama positif, sama-sama mengumpulkan sinar. Lensa jumbo juga mengumpulkan sinar, lensa cekung juga mengumpulkan sinar. Maka disebut lensa positif atau konvergen, rumusnya sama. Seperti S ditambah ini sama. Ya, perbesarannya juga sama. Ya, satuannya kali. Nah, contoh soalnya sama dengan cekung kemarin, ya, tingginya 30 dan seterusnya. Berapa jarak bayangannya? Berarti ini HO, tinggi benda. Jaraknya berarti jarak benda SO 15 cm. Jadi kelengan lensa berarti R itu berarti 2 kali F 50, berarti F-nya nanti dibagi 2. Tanyakan berapa jarak bayangan dan seterusnya. Nah, ini diketahui, ya, tadi dijelaskan. Sekarang tinggal dihitung. Nah, ini maksud itu maksudnya apa sih? Ini lensa jumbonya, ini bendanya. Dari benda ke lensa jumbo disebut SO. Misalkan SO-nya 15 cm misalkan. Nah, supaya mendapatkan bayangan yang paling jelas, nah ini namanya jarak bayangan SI berapa cm, ini bayangannya. Nah, bendanya ini ke atas, ini bayangannya
ke bawah 6 meter baik. Karena bayangan ini harus minta bantuan layar, maka bayangan yang ada di sini disebut bayangan nyata. Ya, bayangan nyata. Contoh bayangan nyata adalah gambar yang ada di laptop, yang di layar televisi, yang di layar tancap, gambar-gambar yang di layar tancap, layar bioskop, layar TV, layar laptop, layar HP adalah bayangan nyata. Apa artinya? Harus ada layar yang untuk menangkap bayangan, ya. Ada layar yang menangkap bayangan, ya. Itu prakteknya seperti itu nanti. Nah, ini di dalam soal tadi jarak pandangnya 15, jarak fokusnya 5 cm. 5 cm itu dihitung dari pusat lensa ke fokus 5 cm. Ini fokus jadi namanya fokus maya. Yang disebut R. Nah, ini jadi 5 cm itu antara O sampai F2 namanya jarak fokus 5 cm. O sampai 2 F2 ini R lengkungan lensa ini 10 cm. Nah, jarak pandangnya 15 cm. Berarti ini 15, ini kalau 5 berarti ini 10, karena ini sama 5 berarti 10. Kalau pandangnya 15 berarti lebih dari 10, berarti pandangnya ada di ruang 3. Menurut rumus kalau pandang di ruang 3 bayangannya ada di ruang 2. Nah, kalau di ruang 2 di sini berarti ini benda yang bayangan berseberangan, nanti bayangannya disebut bayangan sejati atau nyata terbalik. Dari 3 menuju 2 berarti diperkecil. Jadi sifat bayangannya nyata terbalik diperkecil. Nah, disitulah di ruang 2. Rumusnya, hasilnya berapa? Tetap jarak aslinya 7,5 telah dihitung, ya. Perbesarannya setengah kali. Jadi kalau sama dengan 1 seperti pada jenjang datar, berarti benda dan bayangan sama. Kalau di bawah 1 berarti diperkecil, bisa setengah, bisa 3/4, pokoknya di bawah 1 itu berarti diperkecil. Kalau sama dengan 1 berarti sama, kalau di atas 1 berarti diperbesar. Nanti mengenai mm ini adalah ini kalau setengah berarti lebih kecil, diperkecil. Jadi perbayangannya setengah kali, separuhnya dari bendanya. Ya. Nah, yang kedua ditanyakan tinggi bayangan HI. Rumusnya adalah M sama dengan I per HO atau SI per SO. Kalau ditanyakan I berarti I sama dengan perbesaran HO. HI-nya berapa? Tadi perbesaran setengah kali tinggi bendanya 30 berarti tinggi bayangan separuhnya 15 cm. Ya. Jadi tinggi bayangannya 15 cm. Nah, dilukis bagaimana benda di ruang 3. Jadi benda di sini menurut prediksinya ada di daerah sini. Gunakan sinar yang berapa ini? Jajal dan utama melalui fokus. Terus yang paling gampang sinar yang 3. Sinar yang 3 itu langsung duduk sini, langsung bablas saja. Di mana pertemuannya? Oh, betul di sini. Berarti di ruang 2. Dibentuk bayangan tegak lurus sama. Sifat bayangannya nyata, hasil perpotongan sinar bias. Terus kemudian apa ini? Terbalik dan diperkecil. Diperkecil karena lebih kecil. Terbalik karena kepalanya ada di bawah. Ya. Itu cara memprediksi bayangannya. Jadi kuasai penjelasan baru tadi. Nah, latihan soal. Nah, kamu kerjakan seperti contoh soal, kemudian dilukis. Kalau ini bisa jawab, nanti ulangan bisa nilainya 10, ya. Dipahami betul rumus-rumusnya.
Nah, kiranya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.